Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, kembali lagi di sini bareng saya Fahrul di seri belajar Python untuk pemula. Nah, setelah sebelumnya kita telah mempelajari banyak hal ya, kurang lebih udah 7 subtema. Kali ini kita akan belajar tentang looping di Python, yaitu perulangan ya. Nah, sekarang boleh kalian buka dulu ke editor masing-masing. Di sini saya gunakan Visual Studio Code ya supaya lebih mudah. Dan juga untuk ekstensinya di sini saya pakai Jupyter Notebook. Jika kalian menggunakan Python biasa itu tidak masalah, sama-sama aja ya. Karena memang yang di running di Jupyter maupun di Python biasa ya sama aja ya, orang sama-sama Python gitu. Kita akan coba pelajari kedua teknik looping ini ya. Di Python itu ada while loop sama for loop. Nah, kita akan coba buka untuk while loop. Nah, untuk while loop sendiri, kita asumsikan di sini kita membuat sebuah variabel x yang bernilai 1 gitu ya. While gitu untuk perulangannya di sini sudah pasti ya karena memang judulnya adalah while loop, maka di sini kita panggil while-nya terlebih dahulu gitu ya. While ketika gitu ya, ketika x kurang dari 6 gitu ya. Kalau x-nya itu kurang dari 6, kita akan print x itu sendiri dan jangan lupa di sini kita tambahkan. Jadi di sini nanti outputnya ada 1, 2, 3, 4 sampai kurang dari 6 gitu ya. Kemudian di sini jika x-nya itu sudah mendekati 6 gitu. Contoh di sini kan x kurang dari 6. Berarti nanti x-nya itu adalah 5 dong karena kurang dari 6. Nah, setelah sampai ke 5, di sini akan ada print end of beginning gitu ya. Kita akan coba eksekusi kodenya supaya kita bisa lebih tergambar gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. While dia akan mengeksekusi kode yang atas terlebih dahulu. X kurang dari 6, berarti di sini akan dia looping dulu nih. 1 sampai 5 gitu. 1 sampai 5 kita print X dan jangan lupa di sini X-nya itu kita tambahkan, teman-teman. X plus sama dengan 1. Nah, kalau teman-teman sudah lihat video operator saya yang ini nih, video sebelumnya, kalian pasti tahulah fungsi dari operator plus sama dengan ini dia untuk menambahkan value sebelumnya gitu ya. Nah, ketika nilai X-nya itu telah 5 gitu ya, udah sampai 5 nih, maka sekarang bagian else-nya akan dieksekusi, yaitu end of beginning. Seperti itu. Itu adalah base while loop banget ya. Jadi untuk menggunakan while loop secara basic, kita cukup menuliskannya seperti ini, perulangannya. Gitu. Nah, kita juga bisa memodifikasi while loop-nya lagi, teman-teman. Contoh, di sini kita akan mencetak kembali, contoh sekarang bernama i ya untuk variabelnya. Jika i-nya itu kurang dari 6, berarti itu 5 ya. Jika 5, di sini kita akan print. Tapi, bisa teman-teman lihat di sini ada state lagi nih. Ada kondisi gitu ya. Mungkin teman-teman mungkin yang masih asing gitu dengan statement if gitu-gitu, bisa tonton video saya yang ini, di sana akan saya jelaskan statement di Python. Kita lanjut lagi. Contoh di sini, jika i-nya itu sama dengan 3, yang dalam artian di sini tidak boleh pakai spasi ya. Jadi sama dengannya digabung. Jika i-nya itu telah 3 nilainya, kita akan break. Break itu kalau di while loop menghentikan proses loopingnya, teman-teman. Nah, kita akan coba eksekusi dulu kodenya supaya lebih tergambar. Nah, seperti ini. Dia akan melakukan looping terus ya. Seperti ini, jika nilainya 1 gitu. Ketika nilainya kurang dari 6, contoh di sini kan 1 dulu nih. 1 berarti kita akan print 1, kemudian nilainya kita tambahin. Nah, terus di sini masuk 2 nih. Ketika 2 dicek nih, apakah 2 ini kurang dari 6? Benar. Nah, di sini dicek lagi nih. Apakah 2 itu sama dengan 3? Berarti bukan dong. Berarti dia masih lanjut, tambah lagi ke 3. Sekarang nilai i-nya itu 3, dicek. Ketika 3 ini kurang dari 6, berarti benar, masih benar nih. Kita print lagi. Tapi di sini ada pengecekan. Jika i sekarang kan nilainya 3 nih. Jika 3 itu sama dengan 3, berarti kan benar dong ya kan. Maka di break. Maka loopingnya akan berhenti sampai situ saja. Gitu ya. Nah, di sini sudah saya kasih status ya. Jika loop sudah mencapai 3 kali, maka akan berhenti. Seperti itu untuk modifikasinya. Kalian juga bisa gunakan mungkin nilai yang lain gitu ya. Contoh, salah pencet. Contoh di sini ada elif apa gitu, kalian bisa lakukan modifikasi kodenya untuk pengkondisian yang lain, boleh-boleh saja, bebas. Contohnya ini mah contoh aja ya. Yang semisal i-nya itu sama dengan 3, kalau semisal nilainya sudah 3 ya kita break. Jadi loopingnya berhenti sampai situ saja. Begitu. Nah, mungkin untuk si while loop dia sudah sampai situ saja, base dan juga modifikasinya, karena memang tidak begitu banyak ya. Sekarang kita akan coba masuk ke bagian for loop, teman-teman.
For loop ini bisa dibilang ya paling sering lah digunakan di logic Python gitu. Nah, contoh di sini kita memiliki sebuah list ya yang bernama length dan memiliki 3 nilai. Ada JavaScript, Python, dan juga PHP. Kita bisa melakukan perulangan pada data list kita itu menggunakan for loop, teman-teman. Contoh, di sini kita panggil dulu for-nya, kemudian X ini itu sebenarnya bisa diganti dengan apapun. Contoh di sini saya ganti dengan Fahrul gitu ya. Nah, maka X yang di sini perlu kita ganti juga jadi Fahrul. Nah, gini ya. Jadi di sini kita ulang ya, untuk Fahrul di dalam length gitu ya. Dan itu kan list kita ya. Nah, berarti kita print semuanya satu-satu. Atau kalau misalnya mau lebih semantik, di sini kita kasih length gitu ya. Berarti dia menandakan jamak ya. Kemudian di sini kita cukup ketikkan length, yaitu bahasa satu-satunya. Nah, secara satu persatu. Ini kalau kita eksekusi kodenya, dia akan memberikan satu persatu kode yang ada di dalam list kita, teman-teman. Ya, berarti memang untuk perulangan di dalam sebuah list menggunakan for loop itu kita cukup panggil ya di sini untuk si nama list itu sendiri for length. Di sini kita asumsikan variabel barunya adalah length in di dalam list itu sendiri, baru kita looping. Nah, hasilnya dia akan memberikan satu persatu datanya seperti itu. Nah, kita juga di sini bisa melakukan looping pada sebuah string, teman-teman. Di sini contohnya saya akan membuat untuk stringnya itu subscribe Fahrul gitu ya. For X, di sini saya asumsikan X ya, in, baru di sini nama stringnya. Nah, jadi di sini kalau kita eksekusi kodenya, dia akan memberikan satu persatu kalimat, bukan kalimat, per kata. Nah, seperti ini ya. Bisa juga dia digunakan untuk looping seperti ini. Nah, kemudian untuk modifikasinya kurang lebih sama seperti while loop ya. Hanya saja di sini kita bisa melakukan fungsinya itu lebih eksplisit. Nah, kita kan tadi udah deskripsi ini. Length kita ada 3, JavaScript, Python, dan juga PHP. Nah, di sini akan saya berikan ada S-nya, kemudian di sini saya samakan lagi length itu language. Seperti ini. Kita akan looping, namun ya, jika language itu telah menemukan Python ya. Jika Python udah ketemu, Python ini kan di baris kedua ya, indeks ke-1. Nah, maka kita akan break. Ya udah selesai. Ketika looping tersebut telah menemukan value Python, ya udah selesai. Kita coba eksekusi baris kode ini. Nah, berarti udah selesai ya. Kalau udah sampai Python udah selesai. Jadi si PHP ini dia tidak dieksekusi oleh program. Seperti itu. Kalian juga bisa memodifikasinya juga. Seperti ini, atau mau pakai default value else pun boleh, bebas-bebas saja sesuai dengan kreasi dan juga logic kebutuhan tentunya masing-masing aplikasi kita. Nah, kita juga bisa menggunakan fungsi range nih teman-teman. Range itu kan memberikan angka gitu ya. Dari 0 sampai berapapun itu. Contoh di sini kita akan berikan 6 gitu ya. Jadi di sini dia akan memberikan nilai 6 nih. Nah, seperti ini. Jika ya untuk X di dalam range 6, nah seperti yang udah saya bilang tadi, dia akan memberikan nilai dari 0 terlebih dahulu nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya, karena memang nilainya 0 bukan dari 1, kalau dari 1 dia akan sampai 6, tapi karena mulai dari 0 dia akan berikan sampai 5. Kemudian jika sudah sampai 6 nih datanya, kita akan print finally finished seperti ini ya. Jadi ini fungsi yang cukup simpel ya, tidak memerlukan kondisi yang banyak, tidak memerlukan syarat yang banyak juga. Kita cukup panggil saja range, kemudian kita mau berikan nilai dari berapa sampai berapa gitu ya. Contoh di sini dari 0 sampai 5 gitu. Nah, di for loop juga kita juga menggunakan nested loop, yaitu ada loop di dalam loop. Contoh di sini saya membuat sebuah adjektif gitu ya. Ada red, big, sama tasty. Kemudian ada fruits, di sini ada apple, banana, dan juga cherry. Kita juga bisa melakukan perulangan di dalam perulangan lagi, teman-teman. Contoh, di sini saya akan looping dulu untuk adjektifnya, saya asumsikan dengan X, kemudian untuk buah-buahannya, saya asumsikan dengan Y. Nah, untuk printnya, kita printkan X, Y. Nah, kurang lebih hasil akan jadi seperti ini, dia akan looping satu persatu ya.
red apple, kemudian ada red banana, ini red apple, kemudian red banana, red cherry, kemudian big apple, big banana, big cherry, dan lain-lain. Seperti itu. Kira-kira seperti itu untuk perulangan di bahasa Python. Kita telah mempelajari dari while loop, kemudian modifikasinya seperti apa. Kita juga telah mempelajari for loop, modifikasinya, hingga nested loop menggunakan for loop itu sendiri. Nah, buat teman-teman yang memiliki pertanyaan, saran, masukan, boleh langsung komentar saja di kolom deskripsi di bawah. Semoga informasi dan juga pembelajaran yang saya sampaikan bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.